warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Suprayoga dan rekan saya Agus Wahyu. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi pra-observasi. Untuk itu selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah Pak Hari, baik Pak. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu ya Pak Agus. Alhamdulillah Pak. Setelah kita merencanakan kapan kita harus melaksanakan observasi. Oh baik. Ini Pak Agus, mohon maaf ya sebelumnya Pak Agus telah bisa meluangkan waktu untuk wawancara kita. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan sebelum Bapak melaksanakan observasi kelas. Pertanyaan yang pertama Pak, kompetensi dasar atau indikator apa yang akan Bapak sajikan nanti di saat observasi kelas? Baik Pak Hari, terima kasih. Rencana saya untuk observasi kelas nanti Pak, saya akan menyampaikan kompetensi dasar itu menganalisis berbagai jenis pekerjaan pada mesin bubut dan melakukan proses pekerjaan dengan menggunakan mesin bubut. Ya. Di kelas 11 Pak. Di kelas 11 ya Pak? Ya, Oh kelas ya, TPM. nanti kelas 11 jurusan TPM ya Pak? Betul, Pak. Ya. Terima kasih. Terus metode apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran KD ini? Saya merencanakan pada pelaksanaan pembelajaran kali ini itu menggunakan metode pembelajaran project Pak. Project Ya. Project. Dengan strateginya saya akan mencoba menerapkan strategi diferensiasi Pak. Diferensiasi ya, baik Pak. Project dan strategi diferensiasi ya Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak Agus, alat dan bahan atau sumber belajar apa yang Bapak siapkan? Baik Pak, untuk alat dan bahan ini terdiri dari peralatannya itu kita menggunakan laptop ya, Bapak harus ada ya. kemudian ada infocus, kemudian ada kertas gambar dan alat gambar tekniknya. Ya. Terus selanjutnya juga ada alat bahan di sini. Untuk medianya saya menggunakan video pembelajaran ya Pak, menyertakan video pembelajaran, terus kita membuat PowerPoint juga untuk bahan presentasinya. Kemudian fasilitas lainnya kita menggunakan internet dan buku sumber, buku paket Pak. Ya, sangat lengkap sekali ya Pak yang Bapak siapkan untuk pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya Pak. Ya Pak, pertanyaan berikutnya, mohon Bapak ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Bapak sajikan di kelas. Saya merencanakan dalam tahapan proses pembelajaran ini saya mencoba menggunakan alur merdeka ya Pak. Merdeka mulai M-nya mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Saya mencoba menerapkan menggunakan alur merdeka tersebut, tentunya terbagi juga secara garis besar ke dalam 3 tahap inti. Yang pertama kegiatan awal. Ya. Kemudian kegiatan intinya, dan terakhir penutup Pak. Penutup Pak. Ya, berarti alur merdeka ya Pak. Ya, baik Pak. Pertanyaan berikutnya, kira-kira Pak, materi yang dianggap akan sulit yang siswa dapatkan perkiraan Bapak apa mungkin nanti di pembelajaran? Tentunya bervariasi ya. Pak, yang kesulitan siswa dalam pembelajaran ini, namun secara garis besar, secara umum ini dalam menuangkan konsep analisis berbagai jenis pekerjaan ini ke dalam metode project Pak. Project yang akan digunakan oleh siswa, nanti projectnya seperti apa kan berbeda-beda itu, sehingga tingkat kesulitan siswa itu pun berbeda-beda. Namun dalam menuangkan konsep analisis jenis pekerjaannya terhadap bentuk proyeknya seperti apa, nah ini mereka menuangkan ke dalam bentuk proyeknya ini, kemungkinan kesulitan
yang secara umum dialami oleh siswa. Dari mulai merancang perencanaan gambarnya, karena kan tingkat kesulitan berbeda-beda, kompleks. Terus proses penggambarannya dan merencanakan langkah-langkah kerja dalam pengerjaan proyeknya Pak, seperti itu. Ya Pak, sudah ada mungkin nanti juga solusinya ya Pak. Ya. Ada hal yang kesulitan tersebut Ya. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, area pengembangan apa yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran ini? Baik Pak, dalam proses pembelajaran ini saya ingin mengembangkan yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang nyaman ya Pak. Kemudian saya bisa memandu proses pembelajarannya secara efektif. Kemudian menerapkan pembelajaran diferensiasinya ini Pak ya. Dan juga saya mencoba menerapkan juga pembelajaran sosial emosional siswanya. Seperti itu Pak. Yang terakhir Pak, ini kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bapak? Pak, sesuai dengan harapan kami itu kompetensi yang diharapkan itu siswa diharapkan dapat mencapai kompetensi KD yang tadi yang sudah disampaikan, yaitu menguasai berbagai jenis pekerjaan pada teknik pemesinan bubut khususnya dalam hal kompetensinya. Juga kompetensi lainnya diharapkan siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila ya Pak, setelah melalui pembelajaran diferensiasi dan juga sosial emosional siswa pun semakin lebih baik lagi Pak. Pak. Ya Pak, penjelasan Bapak untuk pra ini sudah cukup memberikan gambaran ya Pak untuk nanti dilaksanakan observasi di kelas. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Telah meluangkan waktu dan bisa berdiskusi dalam pra ini. Baik Pak, terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dalam pembelajaran kita teknik pemesinan bubut kelas 11 TPM dalam keadaan sehat. Kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa Allah SWT. Kita diberikan kesehatan sehingga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas rutinitas kita untuk belajar. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan AM dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan, sikap risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian di kelas pada hari ini. Abid, Akbar Wahyu, Aldi Nuriski, Fadli, Fajar, Imam, baik, hadir. Muhammad Wildan, baik. Muhammad Hafiz, Nabil,
Ragib, Hadir. Restu Yuda, Hadir. Rian Andriana, Hadir Pak. Rivaldi, Hadir Pak. Rizky Aditya, Hadir. Royadi, Hadir. Sultan, Hadir. Tegar, Hadir. Tria Permana, Hadir. dan Wisnu. Hadir. Baik, alhamdulillah hadir semua. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita. Anak-anakku sekalian, penting sekali yang namanya kita melaksanakan tugas tanggung jawab sebagaimana tugas dan fungsi kita. Kita semua tugasnya adalah untuk belajar. Oleh karena itu kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan segala yang ada dalam diri kita, fokuskan diri kita semuanya untuk belajar. Karena ini adalah penting sebagai tugas kita juga sebagai manusia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar itu adalah bagian dari ibadah. Maka niatkan dan luruskan niat kita untuk beribadah agar kita selain melaksanakan tugas kita sebagai pelajar, melaksanakan kewajiban amanah terhadap orang tua, ya, juga kita mendapatkan nilai lebih, yaitu mendapatkan pahala dari Allah karena kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Nah, baik, sebelum memulai ke sana, Bapak ingin kita semua agar fokus. Kita lakukan dulu apa yang namanya pernah kita lakukan dan sering kita lakukan untuk memunculkan kesadaran penuh kita. Kita melakukan teknik apa? Stop ya. Kita stop, S-nya stop. Kita berhenti sejenak. Lalu kita take a break, istirahat sejenak ya. Lalu sambil pejamkan mata, ya. Lalu observe, kita observasi sekeliling kita, rasakan, nikmati lingkungan kita agar kita fokus. Dan proceed, kita lakukan lagi proses kegiatan kita. Apabila teknik stop ini dilakukan ulang-ulang juga tidak apa-apa, 1 kali 2 kali dan selanjutnya ya. Kita bisa lakukan ya. Nah, Bapak ambil contoh dulu nih. Kita tarik sambil memejamkan mata, tangan di atas paha ya. Badannya tegak. Nah, kita tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan perlahan-lahan dari mulut, silakan ya. Ulangi. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan juga perlahan-lahan. Lakukan lagi, keluarkan perlahan-lahan. Ya, terima kasih. Nah, itu adalah salah satu teknik agar kita menghilangkan ketegangan. Misalkan lagi stres, tegang ya, kita tarik nafas dalam-dalam. Kalau lagi stres, tegang, tidak usah tegang dan marah-marah, ambil nafas aja. Apalagi kita sebagai muslim sambil beristighfar ya, dalam hati beristighfar ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk meningkatkan fokus kita. Baik anak-anak sekalian, terima kasih juga kepada Anda semua sudah berseragam dengan rapi, masuk ke kelas tepat waktu dalam keadaan rapi, dan terima kasih sudah melaksanakan kebersihannya dari pagi tadi, sudah melaksanakan piket kebersihan kapling di kelas juga piketnya. Bapak ucapkan terima kasih, Bapak apresiasi. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita membuat terlebih dahulu kebiasaan positif kita ya. Kebiasaan sebelum mulai pembelajaran, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu.
Nah, ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini Bapak bacakan. Satu, seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, menyampaikan pendapat setelah dipersilakan. Yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati sesama. Kemudian yang keempat, jika ada yang bicara maka yang lain mendengarkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, mengikuti pembelajaran dengan perasaan gembira. Nah, dari kesepakatan yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya, barangkali ada yang akan ditambahkan atau dikurangi, silakan. Barangkali, apakah masih kesepakatan kelasnya? Masih? Tidak ada yang perlu ditambah? Ya. Baik, terima kasih. Karena ini yang buat adalah kita semua, kita sepakati bersama. Dan kebetulan pada kesempatan ini tidak ada penambahan lagi katanya. Kita akan laksanakan kesepakatan kelas kita ini. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya nih kita lari ke tema kita. Bapak akan sampaikan tema pembelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita. Yang pertama ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model project based learning, pembelajaran project ya, peserta didik dapat menganalisis berbagai jenis pekerjaan pada pemesinan bubut dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik dapat menggunakan teknik pemesinan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan dalam membuat produk barang teknik sesuai prosedur dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran ini berawal dari kompetensi dasar yang dituntut dalam kurikulum. Yang pertama adalah menganalisis berbagai jenis pekerjaan pada pemesinan bubut. Yang kedua, menggunakan teknik pemesinan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Ya, jelas ya untuk tujuan pembelajarannya. Baik, selanjutnya, anak-anak sekalian, pertanyaan pemantik dari Bapak. Sebutkan jenis-jenis pekerjaan pada mesin bubut. Kira-kira jenis-jenis pekerjaan pada mesin bubut atau teknik pembubutan apa saja yang ada pada pemesinan bubut? Barangkali ada yang bisa menanggapi, silakan. Ya, silakan. Jenisnya adalah bubut casing. Oke, terima kasih. Bubut casing tadi disampaikan oleh saudara Ali. Terima kasih, Ali. Bubut casing ya. Yang pertama bubut casing. Yang berikutnya silakan. Bubut kartel. Bubut kartel. Baik. Bubut kartel. Selanjutnya Bubut tirus. bubut tirus. Keempat, Pak. Bubut kulit. bubut kulit. Bubut bertingkat. Bubut kulit, bubut bertingkat. Bertingkat. Baik. Ada lagi? Yang Anda semua sampaikan sudah tepat sekali. Jadi jenis pekerjaan pada mesin bubut ada pembuatan pesi, ya, kartel, tirus, ulir, bertingkat. Nah, untuk mendalami ini semua, mari kita lanjutkan dengan melihat dan mengamati video pembelajaran kali ini. Kita lihat, nah di sini. Ini bubut apa nak? Tirus. Pembubutan tirus. Nah, teknik pembubutannya pekerjaannya bisa dilihat seperti apa bubut tirus itu. Nah, betul sekali. Selanjutnya kita simak
video berikutnya. Ini yang pertama, bubut apa nih? Rata. Baik. Selanjutnya ini sama ya? Sama. Lihat sama. Bubut apa? Rata. Pembubutan rata. Dan yang ketiga, kita lihat. Ini adalah Bubut racing. pembubutan racing. Betul sekali. Di video selanjutnya kita amati lagi. Di sini ada nah ini hasilnya terlalu keren pakai kacamata. Ini bubut apa nih? Atau dan ini kulit. Ya, betul sekali yang kalian sampaikan ya. Kita lihat tadi video berikutnya. Ini bubut kulit. Ini jadi ini berbagai jenis pembubutan yang ada pada yang digunakan pada pemesinan bubut. Jadi banyak sekali berbagai jenis pekerjaan pada mesin bubut. Ya, tadi sudah disampaikan facing, karpel, tirus, kulit, bertindak, radius. Ya. Ini. Selanjutnya, baik. Selanjutnya silahkan gunakan berbagai sumber belajar yang Anda miliki. Misalnya punya buku paketnya, Punya. atau punya Android, atau laptop. Silakan dengan berbagai sumber yang Anda miliki sesuai yang Anda sukai untuk mengeksplor konsep pembelajaran pekerjaan pada mesin bubut yang tadi sudah diamati. Ya, silakan boleh menggunakan HP, menggunakan buku paket, ya. Semuanya silakan Anda gunakan sesuai dengan keinginan Anda semua. Ya. Namun sebelumnya kita secara berkelompok lakukan ya pembelajaran ini dan Bapak terlihat ini sudah dalam bentuk kelompok masing-masing. Sudah berkelompok ini? Sudah. Oke, terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, dan 7. Baik, terima kasih sudah duduk secara berkelompok. Kemudian diskusikan silakan ya mengenai pekerjaan apa saja pada pemesinan bubut yang tadi itu. Tadi hanya baru sekilas, sekarang dalami lagi. Bagaimana sih bubut tirus itu tekniknya? Ya, bagaimana bubut clear tekniknya itu? Silakan pelajari, dieksplor materi tersebut secara berkelompok dan bersama-sama. Dan yang kedua adalah pilih jenis pekerjaan bubut apa yang Anda inginkan. Misalkan saya mau bubut facing dan bubut tirus misalkan. Nah, dari situ rencanakan produk apa yang akan Anda buat sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan masing-masing ya kelompok, ide, kreativitas, gagasan masing-masing, tidak ditentukan oleh orang. Kamu ingin bubut tirus Pak, saya ingin bubut tirus Pak, silakan buat rancangan produknya. Kelompok ini saya ingin bubut ulir Pak, saya mau membuat apa yang ada ulirnya, silakan. Terserah dengan masing-masing kelompok. Ya. Karena kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Masing-masing kelompok memiliki keinginan yang berbeda-beda. Silakan tuangkan dalam sebuah project.
Baik, silakan Anda secara berkelompok boleh dikeluarkan buku paketnya ataupun Androidnya, internetnya, silakan berdiskusi. Dan dalam merencanakannya, Anda akan membuat desain gambarnya seperti apa, job sheet-nya, alat, bahan, keselamatan kerja, dan langkah kerjanya, silakan Anda diskusikan. Bapak akan berikan kertas ya, lembar kertas untuk bahan Anda berdiskusi. Silakan yang sudah mendapatkan kertas, silakan untuk berdiskusi. Silakan. Luar biasa. Juga silakan ya. Silakan. Silakan. Buat apa ini? Silakan. Apa tuh? Apa tuh? Baik, silakan Anda di posisi. Biar agak rileks sedikit ya. Kalian diskusikan secara berkelompok. Kita dalam sesi berbagi, kita sharing kepada rekan-rekan di depan kelas ya. Ya. Baik, silakan nanti Anda presentasikan apa yang tadi didiskusikan, produk apa yang Anda buat nanti silakan disampaikan, dan rekan-rekan yang lain boleh juga untuk menanggapinya. Silakan untuk kelompok yang akan
ambil duluan siapa? Silakan. Baik, silakan. Kelompok Pak, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kita hormati rekan kita yang akan tampil, perkenalkan dan produknya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Produk yang saya bikin catur bom. Ini saya gambar, Pak. Boleh. Saya gambar dulu. Di sini aja boleh. Saya kosong. Di sini produk yang akan saya buat. Di sini menggunakan alat dan bahannya. Itu yang pertama ada mesin bubut dan sigma. Yang kedua ada pahat bubut. Untuk pembubutan ini menggunakan bubut passing. Menggunakan bubut passing. Untuk pembuatan catur bom ini langkah kerjanya. Yang pertama siapkan material dan ukur material tersebut. Lalu siapkan mesin bubut dan perlengkapannya. Pasang benda kerja pada cengkram bubut. Lalu setting pahat bubut pada tower post, tool post, ujung pahat sejajar center. Lalu setting kecepatan putaran mesin, lakukan bubut passing, dan ukur benda kerja dan pastikan sesuai gambar. Gambarnya sesuai ukuran. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya dari kelompok 4. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Andika yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ide gagasan yang dituangkan ke dalam sebuah desain gambar. Tadi saudara Andika sudah menyampaikan dari mulai desainnya seperti apa, kemudian alat apa saja yang dibutuhkan ya. Tadi itu ada mesin bubut ya, kemudian alat potongnya, ya, cengkram bubutnya, dan jenis pekerjaan bubut yang dibuat. Tadi Andika menyampaikan menggunakan bubut facing dan bubut bertingkat. Sudah bagus sekali pemilihan produknya, dan ini produk pion, salah satu pion catur ya. Berarti ada hobi juga ya, catur ya. Jadi membuat produk sesuai dengan keinginan dari masing-masing. Nah, ini yang diharapkan dalam pembelajaran proyek ini. Jadi proyek-proyek yang dibuat itu produknya sesuai dengan apa yang menjadi minat kita. Nah, silakan kepada rekan yang lain dapat memberikan tanggapan atau memberikan apresiasi ataupun memberikan masukan. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan. Silakan. Baik. Untuk tanggapan dari kelompok kami cukup kreatif dalam memilih produknya, juga dalam teknik pembuatannya, juga jobnya sudah cukup baik.
Terima kasih Adi. Barangkali ada dari yang lain, silakan. Oh, baik sekali ya, silakan. Saya sangat mendukung kegiatan kali ini karena sangat menguji kreatifan siswa, terutama pada pembelajaran buku kali ini. Sangat mendukung sekali. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kita. Nah, inilah ya dalam sesi merancang, mendesain sehingga bisa dituangkan dalam produk. Nah, selanjutnya nanti Anda bisa membuatkannya dalam bentuk job sheet dan gambar kerjanya, dan dilanjut kepada aksi nyata nanti yang akan dilakukan nanti, yaitu proses pembubutan dalam menggunakan mesin bubutnya ya. Nah, sedikit kita ulas bersama-sama, kita ulas lagi bahwa dalam menggunakan mesin bubut yang harus dipersiapkan, sebagaimana tadi rekan kalian sudah menyampaikan, bahwa dalam menggunakan mesin bubut kita harus menyiapkan yang namanya rancangan atau desain produk yang akan kita buat, lalu dituangkan ke dalam bentuk job sheet. Job sheet ini merupakan salah satu prosedur dalam pengerjaan produk ya. Di industri maupun di perusahaan pun sama. Yang namanya job sheet, yang namanya gambar kerja itu adalah sebagai prosedur utama dalam pembuatan sebuah produk. Karena operator itu tidak bisa bekerja tanpa adanya gambar kerja. Karena gambar kerja ini merupakan suatu alat komunikasi antara konsumen dengan pembuat ya, antara pemesan produk dengan yang membuat produk. Jadi alat penghubungnya adalah gambar kerja. Sehingga diharapkan nanti silakan dibuatkan gambar kerjanya masing-masing, seperti apa gambar kerjanya, lalu nanti setelah gambar kerja jadi baru eksekusi dalam bentuk aksi nyata pembuatan produknya. Baik anak-anak sekalian, untuk selanjutnya Bapak ingin refleksi dan kesimpulan dari kalian. Silakan untuk perwakilan dari kalian untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini bagaimana? Silakan. Ya, Dino, terima kasih. Silakan untuk menyampaikan bagaimana perasaan Anda hari ini. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup sangat menyenangkan dan saya mendukung kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga berjalan dengan baik dan berhasil. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Silakan selanjutnya yang lain. Rifali silakan untuk menyampaikan pesan-pesan dan pembelajaran yang didapat hari ini. Saya sangat senang bisa mempelajari soal mesin bubut dan bisa mempelajarinya langsung mempraktekkan di bengkel. Luar biasa. Itu tangan. Baik. Mari kita simpulkan bersama-sama. Alhamdulillah, Bapak pun sangat mengapresiasi Anda semua. Kita dalam keadaan sehat dan menyenangkan dalam pembelajaran kali ini, dan kalian pun bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Baik, untuk pertemuan selanjutnya mari kita rencanakan bahwa kedepannya kita akan membuat rancangan gambar desain dalam bentuk job sheet dan dilanjutkan dalam bentuk aksi nyata di pertemuan kedepannya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, ada lagi yang ingin disampaikan? Silahkan barangkali. Nah, untuk sebelum ditutup pembelajaran kali ini, Bapak ingin masukannya dari kalian, refleksi pembelajaran kali ini. Silakan dituliskan kritik, saran, dan refleksinya dari masing-masing, dituliskan ke dalam bentuk catatan dan nanti boleh dikumpulkan.
Silakan untuk menuliskannya masing-masing. Baik, terima kasih atas masukan-masukan dari Anda semua. Nanti silakan dikumpulkan kesan, pesan, masukan, refleksi, umpan balik silakan dituangkan dalam kertas tadi dan boleh dikumpulkan ke Bapak. Dan insya Allah itu menjadi bahan perbaikan kita semuanya ke depan ya. Kita akan evaluasi dan diharapkan ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi ya. Baik, kita tutup dengan salam semangat kita ya. Sekali lagi TPM mesin. Ya. TPM mesin Solidarity Forever. Mesin Solidarity Forever. Terima kasih atas perhatian semuanya. Tepuk tangan untuk kita. Kita akhiri kegiatan kali ini dengan berdoa. Silakan KM untuk berdoa. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan, sikap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Suprayoga dan rekan saya Agus Wahyu. Saya guru calon penggerak GP Angkatan 7 akan melaksanakan pasca observasi diskusi dengan Bapak Agus Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Hari. Ya Pak Agus, kabarnya gimana sekarang? Alhamdulillah Pak Hari. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Hari Pak? Sama, alhamdulillah saya kondisi sehat Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini. Boleh minta waktunya ya Pak? Ini Baik, Pak. Silakan Pak. Kita akan melaksanakan percakapan, diskusi pasca observasi ya Pak. Setelah kemarin Bapak melaksanakan observasi kelasnya. Dari percakapan pasca observasi ini, apa yang ingin Pak Agus dapatkan? Baik Pak Hari, dari pertemuan ini saya ingin mendapatkan gambaran Pak hasil observasi kemarin Iya. yang sudah dilakukan, sehingga saya mendapatkan hal-hal apa saja yang perlu saya tingkatkan atau hal-hal apa saja yang kurangnya. Seperti itu begitu, Pak. baik Pak. Terus bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan observasi kelas Pak? Alhamdulillah setelah observasi kemarin ya Pak, perasaan sudah oplong ya Pak. kemudian merasa senang lah Pak. Ya, Alhamdulillah. Ada pengalaman dalam kegiatan observasi seperti itu Pak. Baik Pak. Apakah ada perencanaan yang Pak Agus lakukan ini yang observasi kelas itu sudah sesuai rencana Pak?
Alhamdulillah Pak, jadi yang diterapkan di kelas kemarin pada saat observasi, saya menerapkannya sesuai dengan rencana dan alhamdulillah berjalan sesuai dengan perencanaan. Perencanaannya sesuai dengan Sesuai RPP, dengan RPP. yang Bapak buat ya Iya, Pak. Pak. Betul, baik Pak. Terkait tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai Pak tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan? Dari kegiatan kemarin, alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak. Ya. Sudah tercapai? Sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apakah pembelajaran yang telah dilakukan di kelas sudah baik dan apakah perlu dipertahankan Pak? Atau yang masih kurangnya perlu ditingkatkan gimana Pak? Kalau melihat gambaran kemarin, kalau sesuai dengan rencana, alhamdulillah sudah sesuai rencana ya Pak, sesuai dengan perencanaan. Namun kedepannya karena pembelajaran diferensiasi yang sudah saya terapkan kemarin, ada diferensiasi konten dan proses yang belum saya terapkan ya. Iya. Karena kemarin berfokus pada diferensiasi produk ya Pak. Sehingga kemungkinan saya harus mencoba pada strategi diferensiasi yang lain. Baik Pak. Ya. Gitu. Jadi komplit ya Pak dari Iya, Pak. awal proses, Iya. konten, produk Dan produk. Seperti itu Pak. Ya Pak. Terus bagaimana strategi pengembangan diri yang Pak Agus lakukan untuk mendukung peningkatan pembelajaran yang akan dikembangkan berikutnya? Baik Pak Hari, saya akan melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan diri ya Pak. Pengembangan Baik diri. pembelajaran secara mandiri, kemudian juga akan mengikuti Seminar, seminar-seminar Pak. baik secara online maupun offline juga. Kemudian pelatihan untuk pengembangan diri saya. Kemudian kegiatan MGMP, ya, diskusi dalam kegiatan MGMP seperti itu Pak. Ya, yaitu untuk area pengembangan dirinya ya Iya, Pak. Pak. Terus faktor apa saja atau siapa saja yang mendorong dan membantu mendukung Pak Agus dalam kegiatan pengembangan diri Pak Agus? Baik, yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan diri saya ini tentunya dari segi kebijakan yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, Pak. kepala sekolah. Ya, karena keterkaitan dengan kegiatan saya di sekolah, Ya. sehingga untuk kegiatan pengembangan diri pun harus mendapatkan izin dari kepala sekolah dan dukungan juga. Kemudian dari rekan-rekan guru, rekan sejawat ya Pak, yang mendukung kegiatan pengembangan diri saya, juga tentunya siswa Pak, siswa yang bisa mensupport saya dan mendukung saya dalam kegiatan pengembangan diri saya. Baik Pak. Kepala sekolah, guru, dan siswa. Pak. Betul Pak. Ya. Terkait rencana terhadap pengembangan diri yang akan dilakukan Pak Agus dan jadwal khusus ya yang dilakukan, ada rencana jadwal yang akan Bapak lakukan secepatnya atau gimana Pak? Baik, kalau kegiatan pengembangan diri tentunya kalau pengembangan mandiri ya, pelatihan mandiri tentunya saya akan segera secepatnya lakukan ya, menggali informasi mengenai pembelajaran diferensiasi seperti apa, sosial emosional, kemudian dari segi materi-materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi saya juga saya pun merencanakan di semester ini bahkan sampai semester depan untuk melakukan pengembangan diri ini, dan saya akan segera berkoordinasi juga dengan kepala sekolah Pak. Baik Pak. Berarti secepatnya ya Pak? Ya Pak. Nah, dari Pak Agus yang sudah sampaikan tadi, ada hal lain yang masih mengganjal yang perlu didiskusikan lagi nggak Pak? Saya rasa sudah cukup Pak. Sudah Tidak cukup. ada. Terima kasih Pak. Baik Pak. Mari kita tutup. Pada kesempatan ini kami sudah melaksanakan pasca observasi, diawali dengan observasi kelas bersama Pak Agus. Terima kasih Bapak semuanya telah dilakukan. Sama-sama Pak Ari. Ya, semoga Bapak lebih mengembangkan diri untuk berikutnya ya Pak. Amin Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.